Judul, Sesajian Pohon Terlarang. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah hutan yang dihuni oleh banyak cerita mistis dan kisah-kisah menakutkan. Masyarakat setempat percaya bahwa di dalam hutan tersebut terdapat sebuah pohon besar yang konon dihuni oleh makhluk halus, yang menjaga keseimbangan alam sekitar. Pohon itu dikenal sebagai pohon batal, dan hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah kisah-kisah tersebut benar, yaitu dengan berani mendekat dan menguji keberanian. Tiga pria muda, Dani, Ardi, dan Budi, adalah sahabat yang tumbuh bersama di desa tersebut. Mereka sering mendengar cerita tentang pohon batal sejak kecil, tetapi mereka tidak pernah benar-benar percaya akan cerita-cerita itu. Hingga suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di warung kopi desa, Ardi berkata dengan suara rendah namun penuh semangat, "Bagaimana kalau kita uji nyali? Pergi ke pohon itu malam ini." Budi tertawa. "Kamu gila. Seram sekali itu." Semua orang bilang, siapapun yang mengganggu pohon itu, akan mendapatkan kutukan. "Ah, hanya cerita lama, kita harus membuktikan kalau itu hanya omong kosong," kata Dani, sambil tersenyum menantang. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk berangkat ke hutan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan hanya suara jangkrik serta desiran angin yang terdengar di sekitar mereka. Mereka berjalan sejauh beberapa kilometer, melewati jalan setapak yang sempit dan dipenuhi pepohonan besar yang tampaknya semakin gelap di bawah cahaya bulan. Akhirnya, mereka sampai juga di depan pohon batal. Pohon tersebut sangat besar dan tampak angker dengan dahan-dahan yang menjulur ke bawah, seakan-akan menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Ada bau aneh yang menyengat di udara, bau yang seperti campuran antara tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, seakan-akan alam sekitar itu sendiri sedang memperingatkan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. "Mari kita lakukan ini," kata Ardi, walau suara ketakutannya tak bisa disembunyikan. Budi menelan ludah. "Tapi, kita harus hati-hati. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bodoh." Dani berjalan maju. "Aku akan ambil sesajian itu," katanya, menunjuk sebuah tumpukan benda yang tampak seperti makanan dan bunga yang diletakkan di dekat akar pohon. Masyarakat desa sering meninggalkan sesajian di sana sebagai tanda penghormatan kepada makhluk halus yang diyakini menjaga pohon itu. Dani merasa ini adalah bagian dari tantangan mereka, sesuatu yang harus mereka lakukan untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut. Tanpa ragu, Dani mengambil beberapa potongan makanan dan mulai memakannya, sementara Ardi dan Budi hanya berdiri di belakangnya, merasa cemas namun tetap mendukung temannya. Tak ada yang terjadi setelah beberapa menit. Suasana di sekitar pohon tetap sunyi, dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sedang diganggu oleh makhluk apapun. "Apakah itu saja?" tanya Budi dengan nada lega. "Sepertinya iya," jawab Dani, melirik pohon yang tinggi besar itu dengan perasaan puas. Mereka pun kembali berjalan keluar dari hutan, tanpa rasa takut yang berarti. Namun, rasa lega itu hanya bertahan beberapa saat. Mereka tidak tahu bahwa malam itu, mereka telah menantang sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Seminggu setelah kejadian itu, kehidupan di desa berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang tidak biasa yang mengganggu Ardi dan Budi. Mereka mulai menyadari bahwa Dani tidak pernah muncul di sekitar desa. Biasanya, Dani adalah orang yang paling banyak bergaul dan tidak pernah absen di pertemuan-pertemuan desa, tetapi kali ini dia hilang tanpa jejak. Mereka mencoba menghubungi Dani melalui telepon, namun tidak ada jawaban. Kekhawatiran mulai merasuki hati mereka. Akhirnya, Ardi dan Budi memutuskan untuk pergi ke rumah Dani, berharap menemukan jawaban dari ketidakhadirannya. Setibanya mereka di depan rumah Dani, mereka melihat sesuatu yang janggal. Pintu rumah terbuka sedikit, dan suasana di dalamnya tampak sepi. Mereka mengetuk pintu dengan pelan, tetapi tidak ada jawaban. Ardi akhirnya memutuskan untuk masuk. "Dani, kamu ada di sini?" Tidak ada jawaban. Namun, mereka dapat mendengar suara samar dari dalam rumah, suara seperti dengkuran berat. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk dan melihat ruang tamu. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Dani terbaring di atas sofa, dalam kondisi yang sangat aneh. Dani tampak sangat pucat, dengan mata yang terpejam, dan perutnya terlihat membesar secara tidak normal.
Ardi dan Budi saling pandang dengan kebingungan dan ketakutan. Ada sesuatu yang tidak beres. Istrinya mana? Ditanya Budi dengan suara cemas. Istrinya ada di belakang, jawab Dani dengan suara serak. Mereka menoleh dan melihat seorang wanita muda yang tampaknya sangat khawatir. Wajahnya pucat dan tampak lelah, seolah baru saja menangis. Istriku, kamu harus bantu, kata Dani dengan suara lemah. Mereka mendekat, dan istri Dani, Nita, akhirnya berbicara. Dani, dia berubah sejak 2 hari yang lalu. Semuanya mulai aneh setelah malam itu, malam dia pergi ke pohon itu. Apa maksudmu? Tanya Ardi, gelisah. Dia tidak pernah sama sejak kembali dari hutan itu. Setiap malam, dia mulai merasa gelisah, kemudian pingsan. Tiba-tiba saja, tubuhnya terasa sangat panas dan perutnya membesar. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya Budi, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut yang semakin membesar. Setiap malam, dia seperti melihat sesuatu. Dia selalu bilang, ada yang datang dan menjilati wajahnya. Setiap kali, dia pingsan dan terbangun dengan kondisi ini, ujar Nita sambil menangis. Saya takut, ada yang mengutuknya. Mendengar penuturan Nita, Ardi dan Budi saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka alami di hutan itu bukan sekadar ujian nyali, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Semalaman, mereka tidak bisa tidur, memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Dani. Dalam keheningan rumah Dani, terdengar suara-suara aneh yang datang dari luar. Angin bertiup dengan keras, seperti membawa bisikan dari tempat yang jauh. Pada tengah malam, tiba-tiba Dani terbangun dari tidurnya, dengan wajah penuh keringat. Nita! Nita! Dani berteriak lemah, matanya terbuka, namun pandangannya kosong. Dia datang. Dia datang lagi. Ardi dan Budi yang mendengarnya bergegas mendekat. Mereka menyaksikan sesuatu yang menakutkan, perut Dani yang semakin membesar, seakan-akan ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Wajah Dani tampak sangat pucat, dan nafasnya terdengar berat, seperti berjuang melawan sesuatu yang tak tampak. Nita berlari menghampiri Dani. Apa yang terjadi padamu, sayang? Tolong mereka datang setiap malam, Dani berseru dengan suara serak. Mereka menjilati wajahku setiap kali aku tidur. Aku tak bisa melawan mereka. Mereka tidak bisa dilihat, tapi aku merasakannya. Ardi dan Budi tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa ketakutan, namun tidak bisa membiarkan sahabat mereka begitu saja. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk membawa Dani kembali ke pohon yang sama, berharap bisa mengakhiri kutukan yang melanda temannya. Namun, saat mereka menuju hutan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di bawah cahaya bulan, mereka melihat bayangan-bayangan halus bergerak di sekitar pohon. Sosok-sosok itu seperti menunggu mereka, seolah telah menandai mereka sebagai bagian dari permainan mereka. Dani, yang sudah lemah, mulai berteriak histeris. Tidak! Jangan! Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Dan malam itu, mereka menyaksikan sosok-sosok itu mendekat, makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia, namun terasa keberadaannya begitu nyata. Sosok-sosok itu menjilati wajah Dani dengan lidah yang panjang dan dingin, membuat Dani kehilangan kesadarannya lagi. Dani pun jatuh ke tanah, tak bergerak. Ardi dan Budi berlari kembali ke desa, membawa Dani yang kini tak sadarkan diri. Mereka tahu, mereka telah terlalu jauh terlibat dalam sesuatu yang tak bisa mereka kontrol. Mereka hanya bisa berharap, semoga apa yang telah terjadi pada Dani, tidak akan menimpa mereka. Dani akhirnya ditemukan tak bernyawa, dengan wajah yang tampak mengerikan. Perutnya membesar, dan matanya kosong. Semua orang di desa tahu, bahwa mereka telah melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami. Sosok-sosok itu kini menghilang, dan hanya meninggalkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Ardi dan Budi tidak pernah lagi berbicara tentang kejadian itu. Mereka memilih untuk tetap tinggal di desa, tetapi mereka tahu, pohon itu tetap ada di sana, menunggu mereka.
menunggu mereka untuk kembali.